Bupati Sumedang minta perangkat daerah untuk optimalkan tugas pokok dan fungsinya selama bulan Ramadan. Berbicara inklusi itu harus menyeluruh dan harus tidak memandang keterbatasan gitu. Apalagi ini program pelatihan kerja yang disasarkan untuk para kaum difabel. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menertibkan kurang lebih 54 pedagang kaki lima yang biasa berjualan di area depan Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Tasikmalaya. Para kepala daerah ini dari pasca kegiatan retreat di Magelang kemarin itu sudah mulai bergerak di wilayahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baraya Periangan TV. Kembali lagi bersama saya di program Ulas Berita pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya, Baraya? Pada sehat semua ya, mudah-mudahan sedang berada dimanapun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, Baraya, hari ini kita akan menyajikan informasi yang menarik dan informatif juga di edisi Selasa 4 Maret 2025. Di sini terlihat beberapa berita dari wilayah Periangan Timur yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali informasinya. Saya bacakan di halaman pertama. Ini ada Pak Gubernur ya, Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Saya bacakan informasinya. Gubernur janji bangun kembali perkampungan warga Cikondang, katanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berkomitmen untuk membangun kembali perkampungan warga di Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya yang terdampak bencana pergerakan tanah. Hari ini katanya disampaikan oleh Pak Deddy bahwasanya ia melakukan video call dengan Kepala Desa Cikondang, Eros Rosita, serta warga yang saat ini mengungsi di Balai Desa Cikondang yang kemudian diunggah dalam akun YouTube pribadi KDM. Panggilan tersebut dilakukan pada Minggu bulan Maret 2025. Dalam percakapannya, Pak Deddy juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan segera mengambil langkah-langkah strategis katanya untuk menangani dampak bencana yang telah terjadi. Nah, Baraya, mendengar informasi yang barusan memang kita ketahui bersama di episode sebelumnya kita pernah mengulas tentang informasi di daerah Cikondang ini bahwa warga tersebut memang mengungsi, bahkan di momen bulan suci Ramadan ini melakukan salat tarawih di tempat pengungsian. Nah, dengan adanya informasi barusannya memang terus-menerus sejak beberapa hari ke belakang dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berupaya untuk melakukan langkah strategis. Dalam hal ini Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi ini janji katanya akan membangun kembali perkampungan warga di Cikondang tersebut. Kita doakan mudah-mudahan berkahnya bulan suci Ramadan ini bisa membawa hal yang begitu positif, terutama untuk warga yang terdampak bencana pergerakan tanah di daerah tersebut. Baik, kita lanjut Baraya ke informasi di wilayah Garut Sumedang. Di sini ada informasi yang sebetulnya menjadi kabar gembira untuk kita semua karena kita sekarang sedang berada dalam momentum bulan suci Ramadan nih, Baraya. Bupati Sumedang minta perangkat daerah untuk optimalkan tugas pokok dan fungsinya selama bulan Ramadan. Nah, di sini seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang diminta untuk memantau perkembangan ketahanan pangan selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Di sini permintaan tersebut disampaikan oleh Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir saat memberikan arahan kepada para kepala daerah atau OPD pada Senin 3 Maret 2025. Dalam arahannya, Bupati meminta kepada SKPD untuk terus memantau dan menjaga stabilitas harga pangan pokok penting atau bak penting dan ketahanan pangan saat bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran katanya. Di sini juga disampaikan bahwa Pemkab Sumedang akan terus memonitor perkembangan harga dan pasokan di wilayah Kabupaten Sumedang. Tak hanya itu, untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Sumedang juga akan melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar secara kontinu di sejumlah daerah selama bulan suci Ramadan. Termasuk juga di sini ada pelayanan kesehatan
Pak Bupati juga meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan agar bisa memastikan layanan 119 berfungsi dengan baik dan cepat. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi yang barusan, sudah mulai ada rupanya pergerakan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah di daerahnya masing-masing, termasuk kalau kemarin di Kota Tasikmalaya Pak Piman mengunjungi pasar induk Cikurubuk untuk mengecek kestabilan harga dan pasokan pangan aman selama bulan suci Ramadan. Nah, ini dari Sumedang Pak Bupati juga sama melakukan upaya untuk penstabilan harga, termasuk memastikan bahwa pasokan pangan selama bulan Ramadan itu bisa terjamin aman gitu, karena memang kita tentunya memerlukan pasokan pangan yang cukup sehingga kegiatan di bulan suci Ramadan terutama sahur dan berbuka ini masyarakat juga harus terpenuhi gitu ya Baraya kebutuhannya. Mudah-mudahan tidak hanya di Tasik dan Sumedang, perihal pasokan dan kestabilan harga juga merata di beberapa daerah lainnya ya Baraya. Baik, kita lanjut di informasi daerah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada informasi terkait puluhan PKL di depan Masjid Agung Baitur Rahman ditertibkan. Nih kenapa nih ya? Saya bacakan informasinya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menertibkan kurang lebih 54 pedagang kaki lima yang biasa berjualan di area depan Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Tasikmalaya. Langkah ini diambil sebagai implementasi dari Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang ketertiban umum. Selain itu, Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Agung juga telah menyediakan lokasi alternatif bagi para pedagang di bagian belakang komplek masjid. Dan sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2017, area tersebut tidak diperuntukkan untuk PKL, mengingat alun-alun Singaparna dan Masjid Agung Baitur Rahman adalah ikon Kabupaten Tasikmalaya yang memang perlu dilakukan penataan. Nah, dalam hal ini memang betul ya Baraya, ada beberapa lokasi yang sebetulnya memang strategis tapi juga itu tidak difungsikan untuk para PKL, semacam kalau di Kota Tasik kan ada di daerah Hajet gitu ya, harus ada memang penertiban yang dilakukan sehingga jalanan itu memang bisa berfungsi. Apalagi kalau ini berbicara wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang di area Singaparna, alun-alun Singaparna, kemudian depan masjid itu memang harus saya rasa ada penertiban sesuai dengan aturan di Nomor 9 Tahun 2017 tadi. Nah, dalam hal ini ada solusi juga atau alternatif yang diberikan oleh pihak terkait bahwasanya untuk para PKL meskipun dialokasikan atau akan direncanakan dipindahkan, namun ada tempat alternatif yang akan digunakan sehingga penertiban itu sebetulnya tidak terlalu mengganggu kalau memang ada solusi yang diberikan. Dan mudah-mudahan dalam hal ini di beberapa wilayah juga nanti dalam penertiban bisa lebih ditekankan lagi, karena memang harus ada ketegasan dalam hal ini untuk penertiban di beberapa tempat. Baik, Baraya, kita lanjut di wilayah Banjar Pangandaran. Di sini ada informasi mengenai kepala daerah juga ya, bahwa usai pimpin apel gabungan hari pertama kerja Wali Kota Banjar sidak ruangan kerja ASN katanya. Hari pertama ngantor usai mengikuti retreat di Akmil Magelang, Wali Kota Banjar Haji Sudarsono langsung memimpin apel gabungan lingkup pemerintah Kota Banjar di halaman kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar pada Senin 3 Maret 2025. Usai memimpin apel perdana, Wali Kota Banjar Haji Sudarsono ini didampingi oleh Wakil Wali Kota Banjar Haji Supriyana dan Sekda Kota Banjar untuk peninjauan ruangan kerja di kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar. Dan diketahui katanya bahwa saat apel gabungan yang diikuti oleh seluruh ASN dan karyawan Parumdara Tirta Anom Kota Banjar ini memang selain dihadiri oleh Wakil Wali Kota juga ada sekretaris daerah itu, dan bertindak selaku Komandan Apel Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar Yoyon Chuhyun. Pada waktu itu memang dibacakan teks core value ASN oleh ASN Inspektorat Kota Banjar dan diucap ulang oleh seluruh peserta apel. Pengawali sambutan apel, Wakil Wali Kota Banjar mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh ASN Kota Banjar. Nah,
Baraya mendengar informasi yang barusan memang terlihat di beberapa daerah, tidak hanya di wilayah Banjar tapi juga Kota Tasik, kemudian tadi Sumedang. Memang para kepala daerah ini dari pasca kegiatan retreat di Magelang kemarin itu sudah mulai bergerak di wilayahnya masing-masing, termasuk ini di daerah Sumedang juga. Tentunya ketika para kepala daerah telah mengikuti kegiatan apel perdana di masing-masing wilayah, ini di Banjar khususnya dari Wali Kota Banjar ini sidak ruangan kerja ASN. Tentunya ini menjadi langkah awal yang sangat luar biasa sekali, terlepas dari tujuan daripada adanya sidak adalah tentunya untuk melihat kinerja salah satunya gitu, dan kita doakan bersama untuk seluruh kepala daerah yang telah dilantik ini bisa menjalankan programnya dengan baik gitu ya. Baik, kita lanjut karena memang masih ada informasi Baraya. Terakhir ini ada informasi di wilayah Kota Tasikmalaya. Ini informasi yang berbeda sekali daripada biasanya karena berhubungan dengan sesuatu yang sangat berdampak sekali. Saya bacakan informasinya. Program pelatihan kerja untuk kaum difabel perlu berkelanjutan katanya. Pelaksanaan program pelatihan menjahit bagi para pegiat disabilitas yang diinisiasi oleh pengurus daerah Aisyah PDA Kota Tasikmalaya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kepala Sekolah SLB ABC Insan Lestari, Aris Rahman, ia mengakui bahwa membimbing siswa disabilitas dalam bidang keterampilan menjahit memiliki tantangan tersendiri. Dalam hal ini, keterbatasan seringkali membuat para siswa merasa tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan yang non-disabilitas. Selain itu, stigma sosial yang menganggap keterampilan menjahit sebagai sesuatu yang sulit bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan besar, dan adanya program ini juga berharap katanya bisa menjadi motivasi bagi para difabel serta mendorong untuk bisa lebih banyak lembaga yang menciptakan lingkungan belajar dan magang yang inklusif. Nah, tentunya saya sepakat sekali dengan informasi yang barusan karena memang berbicara inklusi itu harus menyeluruh dan harus tidak memandang keterbatasan gitu. Apalagi ini program pelatihan kerja yang disasarkan untuk para kaum difabel. Kaum difabel ini memang katakanlah mereka yang punya keterbatasan dan memang tidak sama seperti kita pada umumnya, namun dalam proses belajar dan berkembang tentunya mereka juga sebetulnya punya potensi yang bisa dikembangkan ketika mereka mendapatkan ruang. Dengan adanya program ini, mudah-mudahan kedepannya para kaum difabel ini bisa lebih berkembang gitu dan belajar lebih tentang hal-hal yang berbau skill sehingga kedepannya mereka juga bisa berdaya. Nah, mungkin Baraya itu saja untuk informasi hari ini. Jangan lupa terus pantengin kanal kita di YouTube Priangan TV atau di portal kabarpriangan.com dan seluruh platform media sosial kita. Dan untuk supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik, Baraya nanti bisa mengecek langsung sekiranya informasi yang kami sampaikan ini tidak terlalu jelas atau lengkap, bisa langsung dicek karena ulas berita atau review redaksi Priangan TV ini selalu ada ya di tiap harinya. Mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan, termasuk nih ada yang hampir kelupaan ya untuk Baraya sekalian yang kalau misalkan punya brand atau misalkan ada event yang sekiranya mau di branding, mau di up, dicetak ataupun di online, bahkan mau di streaming atau podcast di Priangan TV boleh. Nanti bisa hubungi layanan kita di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dengan hal tersebut nanti Baraya bisa lebih mudah ya untuk menginformasikan ke masyarakat umum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.